Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Piala Kovo sudah dimulai sejak tanggal 29 yang lalu. Dan baru aja nih kemarin Red Sparks melakoni laga perdana melawan IBK Altos. Kita akan bahas pertandingan tersebut. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, Markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Di pertandingan grup B Piala Kovo kemarin, Red Sparks berhasil menyudahi perlawanan IBK Altos dengan skor ketat 3-2. Seperti yang Mimin eluh-eluhkan dari dulu bahwa pertandingan ini akan sangat menarik. Bukan hanya soal Isoyong yang kini menjadi lawan, namun memang secara komposisi kedua tim ini yang paling membuat Mimin penasaran. Terbukti nonton pertandingan kemarin Mimin teriak-teriak sama emak Mimin. Dagdikdukder lah pokoknya. Terlebih defense IBK di pertandingan kemarin gak ada obat sih Kik. Sumpah Iju gokil kamu dok. Udah ngeblok berapa kali tuh anak coba. Liberonya juga apotek tutup lah, gak ada obat. Buat Isoyong B aja sih, karena gak ada yang spesial kecuali kualitas receive-nya yang masih another level. Ini sebenarnya dari awal pertandingan yang Mimin notice adalah kostum IBK ya. Kok sekarang agak jelek ya? Aduh, mohon maaf nih, tapi emang bagusan yang musim kemarin loh IBK. Aduh, sorry, Mimin udah mulai keluar konteks nih. Nah, pemain baru mereka, Victoria dan juga Chen Shentong bermain bagus meski tidak begitu spesial. Victoria juga masih melakukan banyak kesalahan dan Chen Shentong biasa aja. Di kubu Red Sparks sendiri, Mega masih belum di performa terbaiknya, masih banyak melakukan kesalahan, banyak kena blok dan lain-lain ya, meskipun mendulang banyak poin juga. Mungkin ini efek kurang latihan bersama tim yang sekarang kali ya, who knows. Sementara Bukilik masih gerasa-gerusu, masih kurang on point aja sih. But dia berhasil melakukan beberapa blocking penting dan dirinya juga berperan sangat penting pada kemenangan Red Sparks kemarin guys. Dicknya juga bagus. Tapi overall Buki masih oke banget meskipun tetap ada aja kurangnya. Bisa ditingkatkan lagi lah di pertandingan berikutnya melawan Pink Spiders. Kalau untuk Pyo Seungju ya oke lah seperti yang kalian udah lihat. Tapi yang bikin Mimin seneng dari Pyo Seungju ini dia receive-nya udah mulai oke kalau dibandingkan dengan musim saat masih di IBK Altos. So gak buruk-buruk amat dan semoga aja konsisten. Yang lain-lain masih dalam performa yang masih bisa dimaafkan dan dikategorikan cukup baik. Oke, kita bahas langsung di set pertama dulu kali ya. Di set pertama, Koejin menurunkan pemain-pemain intinya, di mana Mega, Buki, dan Pyo Seungju dimasukkan secara bersamaan. Dan ini sama sekali gak aneh mengingat musim lalu Koejin juga menurunkan pemain inti dengan format yang cenderung sama. Di set pertama, kedua tim bermain saling menyerang sebenarnya, namun Red Sparks terlihat lebih mendominasi gengs. Mbak Mega juga di set pertama ini terlihat paling superior jika dibandingkan dengan set-set yang berikutnya. Bagian pemblokir tengah yakni Park Eun-jin dan juga Jung Ho-young juga bekerja dengan sangat baik. Ditambah Red Sparks kali ini punya middle blocker dadakan yakni Mbak Vanya Bukilik. Bahkan di set pertama ini kita semua dibuat berpikir loh bahwa pertandingan sepertinya akan berjalan dengan sangat mudah nih buat Red Sparks. Ya karena semendominasi itu. Red Sparks bahkan sempat unggul 7 poin atas IBK Altos. Mega sempat digantikan Park Hye-min ketika perolehan poin 20-13 untuk Red Sparks. Ya mungkin itu adalah strategi Koejin untuk menghemat energi Mega di set kedua. Tapi percaya atau tidak setelah Mega keluar, Jong Kwanjang membuat banyak kesalahan sehingga IBK memperoleh 5 poin secara berturut-turut. Tapi ya untungnya akhirnya set pertama dimenangkan oleh Red Sparks dengan skor 25-20. Di awal set kedua, Jong Kwanjang sempat unggul hingga kemudian terus disusul IBK karena ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Red Sparks. Dan Mega gengs ya Allah kena blok terus. Iju bener-bener gak ada matinya, kokoh banget dia. Ditambah Victoria juga agak susah dihentikan ketika dia melakukan spike. Ya untungnya sih Victoria sering melakukan kesalahan juga yang menyebabkan bola out. Nah tapi karena kesalahan-kesalahan pemain Red Sparks yang berulang kali terjadi, IBK yang awalnya tertinggal bisa mendapatkan 5 angka berturut-turut dan menyalip perolehan poin Jong Kwanjang. Dan ya set kedua dimenangkan oleh IBK Altos dengan skor 25-18. Di set ketiga pertahanan IBK semakin kokoh dan Red Sparks semakin kesulitan menembusnya. Sumpah deh, kalau nggak ada Bukilik, lini serang Red Sparks bakalan mati kutu. Ya kalian bayangin aja kalau kemarin cuma ada Mega dan Pyo Seungju. Abis. Sorry aja nih, faktanya emang kayak gitu.
Untuknya pemain IBK tidak sesempurna itu dan masih sering melakukan kesalahan, sehingga poin-poin tambahan terus mengalir ke kubu Jongkwanjang. Di babak ini agak nyebelin juga karena banyak banget time outnya. Ya tapi itu juga bagian dari strategi para pelatih ya, kakek Sunio sama Pak Ade Kohejin. Oh ya, serangan cepat Park Eun-jin juga perlu dikasih apresiasi sih di set ini, bagus banget. Meskipun IBK sempat memberikan perlawanan yang sengit, namun Red Sparks akhirnya berhasil mengamankan set ketiga ini dengan skor 25-23. Di awal set keempat sebenarnya pemain Red Sparks bermain sangat bagus, tapi lagi-lagi banyak banget membuat kesalahan-kesalahan tidak perlu yang membuat IBK mengumpulkan pundi-pundi poin secara cuma-cuma. Mega hampir nggak bisa berbuat apa-apa di set ini, gengs. IBK unggul poin terlalu jauh, sementara Red Sparks melakukan kesalahan terlalu sering. Akhirnya Mega pun digantikan oleh Lee Son-woo, yang mana Mimin ini setuju banget ya, yang tentunya Lee Son-woo ini lebih segar dan bugar gitu dari Mega. Terbukti, Jongkwanjang pun benar-benar mendapatkan 11 poin beruntun loh. Dari mereka hanya mendapatkan 10 poin, sementara IBK 17 poin, langsung mengungguli IBK dengan skor 21-17. Gokil gak? Yang membuat Kim Ho-chul frustasi. Tapi ya IBK kemudian bangkit kembali, emang anjing banget, menyalip perolehan poin Red Sparks bahkan memenangkan game keempat ini dengan skor tipis 25-23. Game pun terpaksa harus dilanjutkan dengan set kelima. Di set kelima ini berjalan cukup ketat, kejar-kejaran poin pun terjadi. Buki bermain bagus, Mega masih mut-mutan, kadang servisnya juga lagi-lagi tidak nyampe, dan yang lainnya bermain bagus. Tambahan hiburan karena kita bisa melihat Kim Ho-chul marah-marah di time out. Karena saat melawan IBK itu yang Mimin tunggu-tunggu adalah ya kemarahan Kim Ho-chul. Tapi meskipun poin selalu saling kejar mengejar, namun IBK tak pernah mengungguli perolehan poin dari Red Sparks. Bahkan saat mendapatkan match point, Red Sparks unggul 4 angka dari IBK. Dan akhirnya perjuangan Jongkwanjang diakhiri dengan spike rush Bukhilik yang menyudahi perlawanan IBK Altos dengan skor 15-11. Dengan hasil ini Jongkwanjang berdiri di urutan kedua klasemen grup B sementara di bawah Pink Spiders yang kemarin menang telak 3-0 atas Aranmare Yamagata. Dan besok banget nih Red Sparks akan menghadapi Pink Spiders di lanjutan laga Kovo Cup grup B, gengs. Agak ngeri-ngeri sedap sih Pink Spiders ini, tapi ya bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Cuma ya agak sulit. Menarik banget untuk ditonton laga besok dan masih di jam 5 sore, jadi jangan lupa karena pertandingan besok akan sangat deg-degan, lebih deg-degan daripada pertandingan kemarin. Ya udahlah, segitu dulu aja, gengs. Silahkan tulis pendapat kalian di bawah soal pertandingan kemarin antara Red Sparks Jongkwanjang melawan IBK Altos. Berbeda pendapat pun gak masalah ya, di sini menerima semua pendapat. Dan jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan saat Vince Station Reborn upload konten-konten terbaru. See you the next video and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your